Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah setelah beberapa hari yang lalu kita memperingati Idul Adha, hari besar Islam. Saat ini alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan di dalam menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ketika kita menyambut Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan kurban, mudah-mudahan kesemuanya itu menjadi satu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban, kami sampaikan terima kasih.
Mudah-mudahan hal itu bisa dilaksanakan setiap tahun. Dan yang masih belum, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rizki sehingga satu saat kita juga bisa ikut berpartisipasi, yaitu ikut berkorban, menyisihkan sebahagian dari rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalam Islam banyak kita diberi penjelasan oleh baginda Nabi, bahkan juga ayat-ayat Al-Quran banyak yang memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, dan sumber dari segala kebaikan itu sangat banyak. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan azkar as-sabah wal masa, bacaan zikir yang sebaiknya kita lakukan setiap pagi dan sore. Hal ini bukan satu hal yang fardu, tapi tidak kalah pentingnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sehingga dalam menafsirkan ayat ini, para ulama memberikan arahan kepada kita, fa'alaika bil muhafadzati ala azkaris sabah wal masa fa fiha khairun katsir. Hendaknya kita menjaga, melazimkan, mengistiqomahkan, mempunyai bacaan zikir yang kita baca setiap pagi dan sore, dan di dalam kita membaca zikir tersebut yang dibaca secara istiqamah, fa fihal khair katsir, maka di dalam amal itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi kita harus berusaha mempunyai bacaan zikir yang tetap, yang kita baca secara istiqamah. Loh, apakah hal itu bid'ah? Bukan. Coba dibaca di kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, juga di kitab-kitab yang lain, sehingga dengan adanya anjuran tersebut, artinya perintah Allah di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, para ulama banyak yang menyusun bacaan wirid. Sebenarnya apa yang sudah kita terima dari ulama terdahulu, seperti bacaan setelah kita selesai sholat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saat kita baca 10 kali kalau habis maghrib dan subuh, dan itu dibaca sebelum kaki kita berubah dari tasyahud akhir. Nah, itu ada hadisnya. Hanya kadang-kadang kita yang malas untuk membacanya.
atau kita dianjurkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat, itu juga ada penjelasannya. Sehingga para ulama mengatakan man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang di dalam setiap harinya dia tidak punya bacaan wirid yang dibaca secara istiqamah, artinya selesai sholat langsung pindah, selesai sholat langsung berdiri, tidak ada bacaan apa-apa. Nah, itu katanya ulama man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa orang yang tidak mempunyai bacaan wirid, maka laksana ia seperti monyet. Ini ulama, bukan saya yang mengatakan, saya cuma menyampaikan. Nah, jadi mari kita merenung tentang hal ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, man laisa lahu auradun falaisa waridun ay nurun wa sirrun. Siapa orang yang tidak mempunyai bacaan wirid setiap pagi dan petang yang dibaca dengan istiqomah, maka dikatakan tidak akan ada cahaya di hati sanubarinya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga kita mempunyai bacaan yang khusus setiap pagi sore, itu sangat banyak manfaatnya. Juga menjadi sebab kita selamat dari godaan jin, bisa selamat dari sihir atau ain, pandangan yang jelek dari orang yang mempunyai pandangan tajam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang mempunyai wirid yang dibaca dengan istiqomah setiap pagi dan sore, apalagi dia di malam hari juga mempunyai wirid antara maghrib dan isya, itu menjadi sebab dia lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Hatinya selalu bersambung. Hanya saja di dalam berzikir, ini perlu adanya hudurul qalbi. Satu ketika seorang ulama besar, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau mengajar muridnya, beliau itu di tangannya selalu ada tasbih. Sehingga muridnya bertanya, dia bilang, "Ya Syekh, Anda sudah sedemikian tinggi derajatnya, sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat, kenapa masih selalu memegang tasbih?" Dia menjawab, "Ya, saya ingin menyebut nama Allah dengan tanganku, dengan lisanku, dan dengan hatiku." Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengenai tasbih, ya, seperti yang kita banyak kelihatan seperti tasbih begini ini, banyak kita punya. Apakah ini bid'ah? Bab kadang-kadang sekarang ini gampang sekali orang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Sebenarnya para bapak dan saudara-saudara sekalian, para sahabat di zaman dahulu itu banyak yang ketika berzikir itu ada yang memakai batu-batu kecil.
Ada yang dari mereka mengumpulkan biji kurma, ditempati tempat tersendiri. Ketika dia baca, jadi dia sedia 2 tempat. Setiap baca dipindah ke sini, setiap baca pindah ke sini, besok kalau sudah baca lagi dipindah ke sini. Jadi itu apa bedanya dengan tasbih yang kita miliki sekarang? Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit. Kalau tidak ada di zaman Nabi, siapa bilang? Sahabat banyak yang memakai, para aulia semuanya memakai. Jadi kita kalau tidak mengikut orang-orang soleh, siapa yang akan kita ikuti? Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu menjadi satu bid'ah sayyi'ah, tidak. Satu contoh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah waktu Nabi kita Mi'raj, itu beliau mendengar suara terompah di surga, yang mana ternyata suara terompah tadi adalah terompahnya Bilal bin Rabah, seorang budak yang sudah dimerdekakan karena ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pada akhirnya dia menjadi muadzzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi tukang adzannya Nabi Muhammad. Setelah baginda Nabi selesai Mi'raj, akhirnya beliau bertanya kepada Bilal bin Rabah. Dia bilang, "Ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Amal apa yang kamu kerjakan?" Beliau mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, kecuali setiap saya selesai berwudu, saya sholat 2 rakaat syukrul wudu. Dan itu tidak diperintah oleh Nabi. Jadi inisiatif dari Bilal sendiri. Dan setelah itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Bahkan akhirnya menjadi sunnah yang bagus kita amalkan setelahnya. Karena apa? Apa yang dikerjakan oleh Bilal tadi mendapat tagrir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga banyak bacaan-bacaan yang ditentukan jumlahnya. Banyak di hadis-hadis itu bacaan-bacaan yang kalau kita baca sekian fadilahnya begini, dan juga banyak di kitab-kitab juga para ulama menjelaskan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan para aulia itu dikatakan yuqalu anna asraral aulia fi azkarihim. Jadi para wali itu bisa mencapai tingkatan di sisi Allah karena zikir-zikir mereka. Sehingga seperti kita banyak kalau membaca manaqib para aulia, satu contoh yang dekat dengan kita seperti Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, itu bacaan zikir tauhidnya, kalimah thayyibahnya itu di dalam setiap malamnya sedikit, hanya 10.000. Lah kita baru baca 10 saja sudah merasa banyak. Atau kadang-kadang kita aras-arasan mau baca. Insya Allah untuk minggu depan saya mau jelaskan tentang fadilah kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
dikatakan yang bagi lil insan inda zikrillah bil lisan yakunu zikrullah bi qalbihi hatta yatatabaqal qalbu wal lisan wa tahsulul faidah. Kenapa kok kita katakan kita kalau zikir hati kita juga harus nyambung. Jadi jangan sampai kita membaca zikir tapi pikiran kita enggak nyambung. Nah, ini dikatakan kalau kita membiasakan, apakah ada manfaatnya? Orang berzikir tetap ada manfaatnya. Baik hatinya nyambung atau tidak. Hanya beda. Orang yang berzikir dengan khusyuk, dengan hati yang juga ikut berzikir kepada Allah bersamaan dengan lisannya, itu lain bekasnya di hati. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita belum bisa seandainya, maka jangan berhenti berzikir sampai hati kita juga ikut. Sebab kalau kita biasakan segala sesuatu juga akan mempunyai manfaat. Dengan manfaatnya kita memaksa berzikir walaupun hati kita masih lalai, maka pada akhirnya juga Allah akan memberikan hati kita juga akan melunak ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Satu contoh seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang apabila kalimat ini dibaca berulang-ulang, dijadikan satu aurat atau wirid yang kita baca dengan istiqamah, dikatakan khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, mudah diucapkan, wa thaqilatani fil mizan, namun dua kalimat tadi sangat berat di timbangan amal besok. Karena amal kita besok akan ditimbang. Ada mizan. Kalau kita ingin amal kita sedikit tapi ingin diberi oleh Allah menjadi berat, perbanyaklah membaca zikir tadi. Apa zikirnya? Yang dikatakan ringan di lidah tapi berat di timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan barang siapa yang mengistiqomahkan membaca setiap pagi dan sore subhanallah wa bihamdi tadi sebanyak 100 kali, pagi dibaca, sore dibaca, pagi dibaca, sore dibaca, idza fa'alaha sabahan wa masa'an wa wadabat 'alaiha, dan dia mengistiqomahkan bacaan tersebut, dikatakan ghafarallahu dzunubahu wa in kad mithla zabadil bahr, maka diampuni dosanya oleh Allah sekalipun sebanyak buih atau untuk yang ada di laut. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau nukil dari hadis yang ada di kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, itu dijelaskan seperti itu. Jadi kita disuruh membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi alangkah baiknya
kalau kita sedikit belajar kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Jadi kita bisa tahu bacaan-bacaan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zikir adalah sebutan yang kita baca berulang-ulang, sekalipun tadinya kita tidak bisa merasakan enaknya berzikir, tapi kalau kita terus latih diri kita, maka satu saat kita akan merasa bahwa kebutuhan itu bahwa berzikir itu merupakan kebutuhan dari batin kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti kehidupan di dunia ini, daging sapi untuk makanan manusia, daging kambing, daging unta dan lain sebagainya, binatang yang dihalalkan, ikan laut, ikan air tawar, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan buah-buahan, itu semua untuk manusia. Tapi diri manusia ini untuk apa? Badan kita yang kita perjuangkan, kadang-kadang sampai kita ninggalkan perintah Allah, yang karena kita mengejar kebutuhan hidup kita, sampai kita kadang-kadang melanggar larangan Allah. Kita tahu untuk apa badan ini. Tidak ada kalau tadi seperti kambing, sapi, kerbau, unta, itu semua dimakan oleh manusia. Tapi tidak ada orang makan daging manusia. Sedangkan daging kita untuk apa? Untuk cacing tanah. Diri kita ini bukan untuk apa-apa, untuk cacing tanah. Setelah kita dikubur, dimakan oleh cacing tanah. Kalau tidak cepat dikubur, bau. Kalau kita seandainya seperti tadi, berapa hari yang lalu kita banyak dapat daging, karena itu makanan kita belum kita taruh di kulkas supaya awet. Apakah daging manusia bisa begitu? Tidak. Tidak ada yang mau begitu. Dan memang tidak boleh. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas badan kita akan menjadi makanan cacing tanah. Baju yang kita beli dengan harga yang mahal, kita mati tidak ada yang dibawa. Yang kita bawa cuma kafan, kain putih yang untuk membungkus diri kita. Sedangkan yang tetap yang akan kembali kepada Allah adalah ruh. Dan kita akan tetap hidup ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Mengapa menghembuskan nafas? Ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan ini ditinggalkan oleh ruh, sedangkan ruh itu tidak pernah mati. Ruh itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Bahkan ruh itu nanti yang akan menghidupkan seseorang dalam kehidupan di alam kubur, hidup barzakhiyah. Maka mari sebelum ruh itu dicabut, kalau badan kita butuh makanan, lalu makanan ruh itu apa? Makanan ruh ini adalah zikrullah, ibadah kepada Allah, istighfar, salawat kepada Rasulullah.
Zikir mensucikan Allah, zikir mentauhidkan Allah. Itulah makanan ruh. Jadi yang perlu kita sehatkan adalah rohani kita. Di samping kita menyehatkan badan, tapi tidak kalah pentingnya adalah kesehatan rohani. Sebab rohani ini kalau sakit, orang itu kadang-kadang berbuat dosa tidak merasa berdosa, berbuat salah tidak merasa salah. Bahkan kadang-kadang kalau ditegur marah. Bahkan kadang-kadang merasa bangga dengan perbuatannya. Itu kalau rohani kita sakit. Tapi kalau rohani kita sudah kita biasakan isi dengan zikir, nyambung dengan Allah, maka lain halnya. Ketika kita salah, kita merasa salah, sehingga kita terpanggil untuk bertaubat kepada Allah. Ketika kita melihat saudara kita dipanggil pulang ke rahmatullah, kita sadar bahwa satu saat kita juga akan kembali kepada Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kadang-kadang kalau melihat saudara kita ada kecelakaan atau dapat musibah, wah, seakan-akan itu musibah. Memang benar itu musibah, tapi itu musibah yang hanya sifatnya sementara. Selesai musibah itu selesai. Tapi musibah yang sebenarnya adalah dosa yang kita kumpulkan setiap hari akan menjadi satu musibah yang mendatangkan bencana sepanjang selama-lamanya, bahkan sampai di akhirat di hadapan Allah, yaitu dosa kalau kita tidak mau bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, agar kita mempunyai kesadaran ruhaniyah, kesadaran ilahiyah, maka mari rohani kita sehatkan dengan kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak hadir ke majelis-majelis yang mendatangkan manfaat bagi rohani kita. Kita kadang-kadang, Masya Allah, kalau ada dangdutan, itu biasanya Masya Allah seanak putune tiga. Tapi begitu ada pengajian, alasannya 1000 macam. Yang ginilah, yang ginilah, yang ginilah. Padahal kalau kita mau berpikir dengan rohaniah yang sehat, mana yang mendatangkan manfaat untuk kita. Tapi kadang-kadang cenderung karena di dalam diri manusia ada yang namanya hawa nafsu, maka nafsu itulah yang menghalangi untuk kita selalu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu maka marilah kita harus berusaha mempunyai bacaan wirid. Apakah kita dengan membaca Al-Quran setiap hari, juga bisa Al-Quran dijadikan wirid yang kita baca setiap hari dengan istiqamah. Walaupun kita membacanya tidak banyak, sekalipun taruh paling sedikit 40 ayat atau 100 ayat, atau mungkin bisa 1 juz, 1 hari 1 malam, itu sudah bagus daripada tidak membaca. Begitu juga zikir. Maka mari kita biasakan bagaimana supaya batin kita ini merasa senang, butuh kepada zikrullah. Bagaimana supaya kita dapat merasakan lezatnya berkomunikasi menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini butuh kita latih batin kita dengan mujahadah. Kita paksakan
diri kita supaya yang tadinya aras-arasan kita paksa, yang tadinya tidak mau harus mau. Itu tergantung kita bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Sebab satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat pulang dari satu peperangan, perang Badar yang demikian besar, baginda Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada peperangan yang lebih besar dari ini? Ada. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafs, memerangi hawa nafsu sendiri. Karena apa? Kalau peperangan, masalah perang biasa selesai. Tapi memerangi hawa nafsu selagi kita masih bernapas, selagi kita masih hidup, kita harus memerangi hawa nafsu kita. Bukan dimatikan, tapi diarahkan ke arah ridho Allah. Karena kalau kita umbar hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu, hawa nafsu akan menuntun kita kepada perbuatan yang tidak baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita mulai melatih diri. Kalau kita tidak punya wirid, tanya kepada para kiai, tanya kepada para yang ngerti, bacaan apa yang baik saya baca untuk setiap harinya. Jangan sampai kita cuma begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, salat, langsung kita berdiri dan tidak ada bacaan apa-apa. Jangan sampai. Ya boleh sekali waktu kalau mungkin dalam keadaan sibuk, tapi itu harus dibayar di lain waktu. Usahakan apa yang kita amalkan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dibaca secara istiqamah walaupun sedikit, apalagi banyak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari supaya pengajian ini juga ada manfaatnya. Mari yang biasanya kita tidak punya wirid mulai melatih diri. Bahkan ada satu penjelasan di sini, Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, beliau mengatakan tariqul wusul ila hadratillahi, dia bilang jalan yang mudah untuk menyampaikan kita ke hadirat Allah min tariqis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bacaan salawat itu min aqrabit turuq, adalah jalan yang tercepat, yang mudah dekat dengan Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak bacaan yang harus kita, utamanya yang sering saya sampaikan juga sholawat, istighfar, tasbih dan lain sebagainya. Maka mari itu usahakan agar ada di dalam catatan amal kita setiap harinya, yang kita baca akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal kita yang sedikit, mengampuni dosa kita yang sangat banyak, dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil, kita tetap membawa iman dan Islam
dalam keadaan mati husnul khatimah dan diberi kemudahan menghadapi sakaratil maut. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis kita. Majelis seperti ini seandainya ditunjukkan oleh Allah fadilahnya, mungkin bapak-bapak tidak akan pernah absen. Sebab orang duduk 1 jam di majelis, yang di majelis itu kita dibawa kepada Allah, maka itu dikatakan lebih baik dari ibadah selama 1 tahun. Hanya karena tidak nampak blek seperti kita diberi uang 100 juta, jadi banyak orang yang aras-arasan. Seandainya dinampakkan, dijelaskan, diberikan ketika di dunia, tidak ada dari kita yang akan meninggalkan majelis yang bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita, batin kita disenangkan kepada hal-hal yang mendatangkan keselamatan bagi kita fid dunya wal akhirah. Mari kita baca Fatihah, kita merenung sejenak. Mari kita ingat orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang saat ini mereka terbaring di alam barzah. Mereka hidup di dalam kehidupan barzakhiyah. Mereka akan mengalami hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi yang jelas, kedua orang tua kita membutuhkan doa kita. Maka mari kita jangan sampai menjadi anak yang di hati kita kosong dari mengingat kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang tidak peduli kepada keadaan ayah dan ibu kita di alam kubur sana. Mari kita sama-sama sadar bahwa kita ini hidup di dunia. Asal mula kita bayi kecil yang tidak bisa apa-apa, sampai menjadi manusia yang serba bisa berbuat apa saja, yang waktu itu tidak ngerti apa-apa bisa pandai dan lain sebagainya, yang waktu itu lemah menjadi kuat dan lain sebagainya. Itu adalah jasa ayah dan ibu kita. Kita mau membalas tidak mungkin bisa, tapi kita diwajibkan oleh Allah berbakti untuk ayah dan ibu kita, hayyan wa mayyitan. Baik ayah dan ibu kita ketika masih hidup maupun setelah ayah dan ibu kita berada di alam kubur. Untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di majelis ini kita sama-sama dengan hati yang tulus mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita kuburnya diluaskan oleh Allah, kuburnya diterangkan oleh Allah, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita ditempatkan di tempat yang mulia berkat doa dari anak-anaknya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita, bahwa orang yang seiman itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Harus ada di hati kita, semua umat Nabi Muhammad adalah saudara kita dimanapun dia berada. Mungkin di antara mereka banyak yang dilupakan oleh anak cucunya. Mari kita berbagi juga memohon kepada Allah, semoga mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
Yang terakhir, mari kita baca Fatihah. Mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Kita mohon kepada Allah agar hati kita dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya. Begitu juga keluarga dan anak-anak cucu kita. Semoga anak-anak kita yang kita tinggalkan nanti menjadi anak-anak yang selalu ingat kepada kita, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang selalu mengangkat kedua tangannya memohonkan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Yang kita sadar bahwa kita kembali kepada Allah tetap banyak dosa, tapi mudah-mudahan berkat dari doa anak-anak kita nanti dijadikan oleh Allah mendapatkan rahmah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ya kana mudanya ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, mari kita baca Asmaul Husna. Semoga majelis ini kita berharap, walaupun majelis ini nampaknya sederhana, tapi kita mohon kepada Allah semoga majelis ini makbul indallah. Bahkan kita berharap mudah-mudahan masjid ini, majelis ini menjadi saksi besok di hadapan Allah bahwa kita berkumpul di tempat ini bersama dalam rangka mengingat Allah. Semoga hati kita disatukan dan kita dipertemukan kembali di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid,
Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah malam minggu yang akan datang kita akan membahas tentang kalimah thayyibah La ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.